wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Sudah sepantasnya untuk senantiasa lisan kita basah memuji akan karunia juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di samping nikmat iman, nikmat Islam, juga Allah masih mengaruniai kita kekuatan sekaligus kesempatan, kesehatan yang nikmat itu masih kita gunakan untuk bisa menghadiri majlis Allah Subhanahu wa taala yang di masjid yang barusan kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Ketahuilah ketika kita sudah mulai merasa berat ketika melakukan ketaatan, sudah mulai merasa kendor ketika melakukan ibadah, maka bayangkanlah para sahabat dahulu. Salah satu contohnya adalah para sahabat yang berperang di perang Uhud, yang pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan, di mana jumlah kekalahan kaum muslimin adalah sebanyak 70 orang meninggal dunia. Sementara kaum kafir Quraisy hanya belasan, dan itu pun orang yang selamat dari perang Uhud tidak luput daripada sayatan dan luka-luka yang mereka alami. Kalau dalam riwayat minimal ada 7 luka yang mereka alami, itu yang selamat. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka kembali ke Madinah dan mereka kembali kepada suku-suku mereka, lalu ada perintah Allah untuk kembali berperang mengejar kaum kafir Quraisy. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat itu, dalam kondisi letih, dalam kondisi badan penuh luka, mental yang sempat down karena mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah sampai berdarah-darah, giginya patah. Tapi apa yang terjadi ketika ada panggilan untuk kembali berjihad? Sami'na wa ata'na. Bahkan seorang Ka'ab, tukang ngebersih-bersihin luka sahabat gitu kan. Mungkin kalau pikiran kita mah ya Allah gitu kan, kok tega banget. Ini kita lagi ngebersihin darah orang, diperintah lagi untuk berjihad. Mereka tidak, biduni su'al wala iktirah. Tidak ada komplain, apalagi untuk menolak. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Begitu juga dikisahkan di kisah perang Uhud itu, yang paling menyedihkan adalah seorang adik kakak yang umur masih belasan tahun, yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk berjalan karena sayatan pedang kaum Quraisy pada perang Uhud tersebut. Tapi ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan Allah memerintahkan untuk kembali berperang, maka mereka saling berbisik, kalau begitu sekali kamu seret saya dan sekali aku seret kamu. Sekali kamu seret saya, sekali aku seret kamu. Karenanya infak sebesar apapun ketika kita bandingkan dengan para sahabat, walaupun infak sebesar emas, sebesar gunung Uhud pun niscaya moodnya tidak akan menyamai mereka. Apalagi mereka adalah khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baik generasi adalah generasi itu para sahabat. Karenanya kita yang jauh dari Rasulullah, keilmuan juga mungkin pas-pasan, ditambah kita malas melakukan ketaatan, maka wajib bagi kita untuk senantiasa kembali menyegarkan keimanan kita. Karena ini adalah salah satu hikmah diwajibkan ibadah puasa, adalah tajdidul iman. Diharapkan mencacar kembali keimanan. Al-iman fi jawfi ahadikum la yakhluqu kama yakhluqu thawb fayajidul imanakum. Kata Nabi, iman yang ada dalam hati kalian itu kadang bisa lapuk, bisa usang seperti lapuk dan usangnya pakaian. Maka senantiasa perbaharui keimanan kalian. Dan ketahuilah, seandainya mereka orang-orang yang sudah terkubur pun dibangkitkan oleh Allah, niscaya mereka akan memanfaatkan usia yang Allah amanahkan untuk kita seperti kita berada di sini. Dan menurut Badan Intelijen Al-Ghani, jemaah Al-Ghani malam ini mau melakukan goes night. Benar gak? Nah, gak apa-apa silakan gitu kan, tapi jangan sampai nanti subuh pada nggak ada gitu ya. Apalagi besok jadwal saya. Ya.
Ntar lihat ya di absen Pak nanti. Ya berarti kalau misalkan itu bisa membuat Bapak tidak hadir waktu subuh, maaf itu harta nggak barokah. Ya. Maaf harta nggak barokah. Fisik sehat tuh nggak barokah. Karena yang namanya barokah itu tidak harus panjang umur, sedikit tapi benar-benar manfaat untuk dia gunakan untuk beramal saleh. Ingat saya sering sampaikan, umur itu ada dua, ada umur biologis, ada umur apa? Saleh. Umur biologis, umurnya mungkin 60 tahun aja, tapi dia baru taat, baru menikmati sholat malam, sholat khusyuk itu ya di saat 59 tahun itu pun habis kena stroke. Itu pun habis kena penyakit. Berarti ketaatannya berapa tahun? 1 tahun. Tapi ada umur amal saleh, umurnya mungkin 30 tahun. Tapi maaf, semenjak dia balik dia tidak pernah meninggalkan sholat. Apalagi dia senantiasa sholat berjamaah sesuai dengan tema kita, sholat berjamaah. Ya tadi sholat berjamaah. Sebetulnya banyak motivasi hadis-hadis Rasulullah yang terkait. Ini saya bikin introduction untuk nyambungin ke judulnya lumayan mutar, tapi alhamdulillah nyambung juga ini. Sholat berjamaah dan banyak hadis-hadis yang Nabi SAW pernah sampaikan sebagai stimulus rangsangan untuk kita mau sholat datang berjamaah di masjid. Sebetulnya nggak usah saya bacakan hadis juga Bapak udah pada tahu. Ya, saya tinggal menyimpulkan saja. Salatul fard tabdulu min salatul jamaah tabdulu min salatul fard. Bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, dan bahkan diganjar sebanyak 27 derajat yang kata para sahabat, 1 derajat antara derajat ke derajat yang lainnya itu sebanyak sejarah perjalanan 500 tahun. Bayangkan. Bahkan tidaklah seorang hamba melangkahkan kakinya menuju ke masjid kecuali Allah akan hapuskan di setiap langkahnya dosa-dosanya, lalu Allah angkat derajatnya dari setiap langkahnya. Lalu dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, menunggu orang berjamaahnya saja. Malaikat mensalawati dia seraya malaikat itu berdoa, Allahumma firlah, Allahumma arham. Ya Allah ampuni, sayangi. La yazalun nas fi salatin martadhartu musalla. Seseorang yang menunggu orang berjamaah, duduknya saja itu diberi pahala sebanyak sholat berjamaah, sholat sunnah. Jadi apa sebetulnya? Kurang apa rangsangan stimulus yang Nabi SAW sampaikan? Apalagi kalau kita melihat surat Al-Hujurat gitu ya. Itu di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang beriman dan percaya kepada hari akhirlah orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Berarti kalau dibalik mafhum mukhalafatnya, orang belum beriman dan percaya kepada hari akhir kalau dia enggan memakmurkan masjid. Apalagi kita lihat ayat sebelumnya di ayat 17-nya, maka lil musyrikin ayya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang-orang musyrik itu mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Berarti memang berat bahasanya. Kalau tidak mau memakmurkan masjid, musyrik. Berat memang. Makmur tentu saja dari dua hal, ada sisi bangunan, ada sisi pemanfaatan. Karena sesuai dengan isyarat Nabi dalam sebuah hadis, masajiduhum amirah. Suatu saat masjid-masjid itu akan megah-megah, indah-indah, dibikin sedemikian artistik dengan biaya yang fantastik, tetapi kharabun minal huda, jauh dari petunjuk. Ya. Masih ada nggak di sini masjid dipakai tabung-tabungan rebana kayak gitu? Masih ada nggak? Di TV aja sekarang udah nggak berani di luar. Karena apa? Ada isyarat Nabi. Nah Rasulullah antunashidu bil masjid. Rasulullah melarang. Nah itu lain kunaon. Nah melarang Rasulullah antunashid. Bernasyid. Nasyid itu syair yang sudah menjadi lagu. Kalau syair dibolehkan. Dulu ada ahli syair di zaman Nabi yang ketika orang Yahudi melempari dengan syair menghina Nabi, maka kata Nabi balas. Menghina agama Islam, kalau Nabi dihina pribadi nggak pernah membalas. Maka balas. Ada.
Tapi sayang kalau sudah menjadi lagu, itu nasyid. Dan ini yang dilarang. Jadi kalau wahai Allah yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat kayak Agit, itu syair boleh. Tapi kalau wahai Allah, nah itu udah nasyid. Apalagi saya paling gemes kalau ngisi di tempat Jumat, orang sudah pada datang, dia masih selawatan. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi ingat kata Nabi, Nabi pernah salat, di sampingnya dia membaca Al-Quran. Habis selesai salat, Nabi mengatakan, kalau kamu bukan di salat sudah ketebas tiang kepala kamu, ya lehernya. Baca Al-Quran bagus, salawat silakan. Tapi sekiranya sudah ada orang datang ke masjid melaksanakan sholat tidur ke sholat mutlak yang lainnya, tolong DKM lebih pengertian. Gitu, matikanlah yang musik Al-Quran yang takut mengganggu awalnya kehusuan. Itu walaupun husu itu tidak mesti budak kan, kemarin saya sampaikan Nabi saja pernah ketika mau memanjangkan bacaan ayat, mendengar ayat anak nangis, dia mempersingkat bacaannya. Kita juga boleh. Cuman yang nggak boleh itu ketika sholat Allahu Akbar kedengar anak di belakang nangis, dipikirkan anak saha itu mencuri. Anak siapa? Teman nggak husu. Jadi kalau kemarin saya contohkan Pak Har ketika sholat malam melihat tikus, khusyuk nggak dia sholatnya? Khusyuk, karena dia bukan tidur. Kalau nggak kelihatan justru dia tidur, bukan sholat malam. Yang tidak khusyuk itu kalau ketika sholat ada tikus dipikirkan, kemana ya lari ke tikus? Nah itu mah nggak khusyuk. Ya, kembali lagi, makmur dari segi bangunan, ya. Tapi haram permainan kuda, jauh dari petunjuk. Apalagi tadi, saya sempat, tolonglah ke DKM nanti mau diomongin. Itu nggak enak, nyesek karena hati. Kenapa? Itu tadi transport Ustaz 250.000. Tadi disebutkan. Saya mau baru di sini semegah ini masih ada yang disebut transport Ustaz 250.000. Kajidah, tolong ya diubah bahasanya minimal kegiatan dakwah gitu ya. Sorry Pak. Benar Pak? Transparan, apa sih Pak? Tapi kan harus santun, kaulah ma'ruf gitu kan. Kan saya sampaikan, anak ketika kita ingin merubah satu kaum, kita ngomong ke anak itu kan harus santun. Atau bapak ke istri, kalau bapak nyebut ke istri Anda teh anak gitu kan, anak nyebut ke bapak teh bunda ayah. Maka si istri di depan orang maka usahakan kaulah ma'ruf dengan kata-kata yang hormat, yang santun. Ya panggil ayah. Kalau anak manggil ibunya bunda, ya di depan orang panggillah bunda. Gitu. Dengan panggilan yang kaulah ma'ruf, tidak merendahkan, tapi memuliakan. Ulah ini meni. Dan Rasulullah kan hampir di setiap kesempatan nggak pernah memanggil istrinya nama. Aisyah panggilannya apa? Humairah. Karena kalau senyum, kalau menahan malu dia merah. Karena saking ya kalau kita hitam ya bukan Humairah gitu kan ya. Enggak usah, itu fitnah kalau kita sebut Humairah ya. Humairah. Tapi Nabi nggak pernah melemahkan apalagi melecehkan itu. Panggilan dengan panggilan yang santun. Qaulan ma'rufan, qaulan syadidan, qaulan layyinan, dengan perkataan yang bagus. Ulah ini mah di depan orang udah dipanggil ihin. Di depan di banyak orang. Istrinya manggil suaminya ihin. Atau kata kasih ke siapa? Bu ihin supir bukan suami saya. Qaulan ma'rufan, qaulan layyinan. Makmur dari segi bangunan, makmur dari segi pemanfaatan. Kenapa? Ada isyarat tadi. Ya tiara nasi zamanun yatabahawna bil masajid wala yaquluna illa qalila. Suatu saat akan datang satu zaman di mana orang-orang bermegah-megahan, dibuat sedemikian indah dengan biaya yang luar biasa masjid-masjid mereka, tetapi wala ya'muruna illa qalila, yang memakmurkan hanya sedikit, qalil. Makanya sekarang orang banyak ziarah ke Kubah Mas gitu kan ya. Gitu. So, lihat keseharian mereka, banyak nggak yang salah? Kalau Sabtu Minggu bisa saja. Ini sudah terjadi apa yang disyaratkan oleh Nabi. Dan Nabi nggak mungkin khianat terhadap risalahnya. Ketika Nabi mengatakan innama baina yaday sa'ah tasliman khassa. Sesungguhnya di antara tanda kiamat itu adalah ketika engkau mensalami orang yang
kaum kamu sendiri, yang hanya kamu kenal sendiri, yang hanya kelompok kamu sendiri. Padahal Nabi mencontohkan salam itu alaman arab wa malam ta'rif. Sekarang jangankan bapak-bapak, anak-anak aja kan. Ini budaya kayak gini udah, walaupun maaf dulu ketika saya kesini membiasakan ke anak-anak ada yang nongkrong assalamualaikum salam itu mungkin agak malu. Tapi kan masya Allah, ini adalah budaya yang sebetulnya sunnah yang hampir punah. Kata Nabi di antara tanda kiamat adalah engkau hanya memberikan salam kepada hanya orang-orang tertentu saja yang kamu kenal. Sudah terbukti nggak? Sudah terbukti nggak isyarat Nabi ini? Berarti ini akhir zaman. Siapa pelakunya? Kita. Kita mah jangan kan ucap salam. Apalagi anak muda panggil temannya juga kan bukan salam. Wah anjing kemana lo? Udah gitu kalau saya mau mikir dipanggil anjing bukannya maling. Kamu mau lempar batu? Ini mau gue mau kesini. Dia jawab. Kalau gue mau ambil batu ngapain gue mau bukan anjing? Itu ya. Dan itu budaya itu. Kata Nabi, la tu'minu ahadukum hatta la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu saling mencintai. Lalu kata Nabi, ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtu. Maukah aku tunjukkan satu amal yang ketika kamu melaksanakannya, mengamalkannya, niscaya akan ada rasa cinta, tumbuh kecintaan di antara kalian. Apa? Kasih sayang. Bahkan ketika mendengar hadis ini, saking semangatnya para sahabat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, Abdullah bin Umar keesokan harinya dia menyamper dia. Nyamper sahabatnya ke rumahnya, temani aku. Mau kemana? Aku mau ke pasar. Ditemani. Tidak ada yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar kecuali dia memberi salam kepada siapapun yang dia jumpai sampai ke pasar. Orang pasar pun disalami. Setelah itu selesai pulang. Keesokan harinya dia menjemput temannya lagi. Temannya sampai bingung, "Ma, ngapain kamu ngajak lagi aku ke pasar? Kemarin juga aku diajak ke pasar oleh kamu cuma mengucapkan salam doang." "Ya, li'ajlis salam." Hanya untuk sekedar mengucapkan salam. So kayaknya kita kayak begitu ke pasar, nggak belanja apa-apa, cuma ngucapin salam. Insya Allah, cek orang lain kayak pegawai. Bener nggak? Jangan orang lain kita yang ngucapin salam juga ngerasa gila ya. Nah jadi gini saya istighfar. Ya. Berarti apa yang disyaratkan Nabi sudah terjadi dan kita sendiri pelakunya. Termasuk memakmurkan masjid. Ya, wala yaquluna illa qalila. Karenanya di dalam hadis riwayat Ad-Dailami Nabi pernah mengisyaratkan al-ghuraba fi dunya arba'ah. Di dunia ini ada 4 keanehan. Kalau saya jelaskan satu-satu bisa panjang, bisa sampai jam 11. Sementara ada yang mau voice night, jadi saya persingkat. Saya persingkat Banda 4 menit lagi. Ya. 4, satu saja kata Nabi, wal masjidu bina di qaumin la yusalli, yaitu keberadaan masjid di lingkungan orang-orang yang tidak pernah mau berjamaah di salat di masjid itu sendiri. Dan keanehan ini sudah terjadi. Ya, karenanya saya sarankan sekali lagi untuk Ramadan kali ini pakailah selalu cara tarawih dengan sistem Honda. Jangan kayak Yamaha. Semakin kesini semakin di depan, semakin kesini semakin hilang jemaah. Merapat ke depan. Tapi di sini mah insya Allah enggak. Ya, di Jepang banyak yang beda. Di Jepang ya. Di sini mah enggak. Nah itu saja barangkali ya. Alhamdulillah. Dan dapat saya sampaikan berkenaan dengan tema yang diberikan sholat berjamaah. Jadi insya Allah kalau tema sholat berjamaah ini memang baru pertama kali diberikan kepada saya. Besok kita akan melanjutkan materi, mudah-mudahan Anda tolong tanggung jawab yang gue hari ini. Besok harus ada. Iya, kemarin karena saya bedroom di Hang Tua di Grand Resident, makanya di sini makan banyak. Pasti lihat di YouTube ada Pak Putu, alhamdulillah. Udah gitu kata Pak Putu, alhamdulillah dikarenakan jamaahnya habis goyah, jadi saya juga nggak akan lama-lama. Gitu ya, besok saya nggak akan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.